sih alasan sekarang tingkat pengangguran di Indonesia masih tergolong sangat tinggi di ASEAN? Apa gara-gara sekarang tingkat kesulitan kerja semakin tinggi? Atau ada faktor yang lainnya? Nah, simak video ini dan jangan lupa subscribe. Nah, menurut data dari Badan Pusat Statistik, angka pengangguran di Indonesia menurun 0,63% dibanding tahun sebelumnya. Tapi masih jadi nomor 1 di ASEAN menurut IMF. Kira-kira menurut lu siapa sih yang mendominasi pengangguran di Indonesia sekarang? Kalau gua lihat dari portal berita, orang-orang yang mendominasi pengangguran sekarang adalah Gen Z yang berusia 18-24 tahun. Pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan 9,9 juta penduduk usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia yang tidak beraktivitas produktif. BPS menyebut bahwa total ada 9,8 juta lebih orang muda yang tidak bekerja. Loh, kenapa kok Gen Z mendominasi tingkat pengangguran di Indonesia? Kalau digali-gali lebih dalam lagi, BPS mencatat sebanyak 9,9 juta penduduk berusia 15-25 tahun tidak mengikuti pendidikan, pekerjaan, dan pelatihan alias menganggur. Agak ngeri sih ini gue dengernya. Kebanyakan dari mereka menganggur karena adanya keterbatasan dalam pendidikan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Tapi kalau lu lihat sekeliling lu, pasti lagi rame diomongin banyak Gen Z yang udah terjun ke dunia kerja, tapi nggak lama di PHK. Kira-kira lu tahu nggak alasannya kenapa? Survei terbaru menyebutkan 6 dari 10 perusahaan udah memecat fresh graduate yang direkrut tahun ini. Kira-kira siapa yang tanggung jawab kalau kayak gini? Mau pemerintah, orang tua, atau bahkan Gen Z itu sendiri? Bahkan banyak orang-orang yang baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana atau fresh graduate, terus-menerus mereka sulit untuk mencari pekerjaan. Kalau lu familiar dengan istilah culture shock, ini yang banyak dialami sama generasi Z. Menurut Kepala Penasihat Pengembang Karir dan Pendidikan Intelijen, Hai Ngenyen, kebanyakan dari Gen Z itu kesulitan memasuki dunia pekerjaan karena realitanya berbeda dengan apa yang mereka alami selama mereka belajar. Gak stop sampai situ aja. Tidak sedikit Gen Z yang sudah bekerja seringkali membuat kesalahan, tentu. Misalnya kurang bisa mengelola beban kerja, sering terlambat, ngeluh overwork, dan tidak berpakaian dengan sopan atau berbicara sepantasnya. Bahkan survei oleh Resume Templates mengungkapkan 70% dari Gen Z mengaku minta bantuan dari orang tua mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini menggambarkan kurangnya mandiri Gen Z dalam terjun ke dunia kerja yang pastinya ya. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, ada alasan kenapa perusahaan lebih memilih memecat Gen Z. Ini gua sebutin alasannya. Yang pertama, motivasi atau inisiatifnya yang kurang. Kurang bisa berorganisasi dan komunikasi yang buruk dan sulit menerima masukan yang pastinya. Nah, sebenarnya kalau didengar-dengar lumayan miris sih ini. Ditambah ini tuh pasti ada faktor yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Terus gimana caranya mengatasi hal-hal tersebut biar setidaknya peluang kerja lu yang Gen Z ini bisa meningkat? Coba kalian catat tipsnya. Yang pertama, memiliki inisiatif yang tinggi. Lu nggak bisa atau nggak boleh nunggu orang, tapi lu harus inisiatif nyari kerjaan itu, atau kalau udah di dunia kerja, lu harus belajar banyak tentang bidang yang lu tekuni. Sikap positif dan konsisten. Jangan sampai lu pesimis saat lu kerja. Nggak akan bisa berhasil kalau lu kayak gitu. Lu harus optimis dan mau belajar terus-menerus sehingga orang bisa melihat potensial lu itu dan etos kerja lu itu yang lebih kuat. Belajar aja nggak cukup, lu harus tekun dan menjalani pekerjaan lu yang punya sekarang. Jangan malas-malesan. Dan coba kejar goals yang lu punya dari pekerjaan lu. Dan kalian harus mudah beradaptasi. Gua tahu, pasti lu yang baru aja nginjakin kaki di dunia kerja akan kaget, kok seberat ini sih? Atau beda banget sama pas zaman gua magang. Nah, lu harus pinter adaptasi biar lu nggak ketinggalan fase kerja sama orang-orang di tempat lu kerja. Lu harus mau menerima feedback. Ya ini udah jelas lah, gunanya biar bisa lu berkembang dan bisa jauh lebih maju. Jangan sampai lu jadi orang yang anti kritik. Bisa-bisa lu di PHK gara-gara hal itu. Nah, disiplin waktu itu juga penting pas lu kerja. Usahain lu orangnya menghargai waktu setiap detiknya. Dengan lu ngelakuin hal tersebut, persepsi orang tentang lu akan berubah jadi positif dan lu akan dilihat sebagai orang yang bisa diandalkan. Keterampilan teknis yang solid ini juga penting. Karena lu harus menguasai keterampilan teknis
sesuai bidang yang lu tekuni. Jangan sampai terlihat kagok atau nggak ngerti cara kerja sesuatu yang berhubungan akan bidang lu. Perbanyak pengalaman biar bisa percaya sama kemampuan lu. Karena kalau dilihat sekarang, banyak orang abal-abal yang ngaku tapi nol pengalaman kerjanya. Alhasil, output yang dikerjakan itu nggak akan maksimal dan nggak ada hasil ya. Fenomena Gen Z yang banyak di PHK itu bukan sepenuhnya salah mereka. Masih banyak faktor-faktor lainnya yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan kerja. Baik dari segi regulasi dari pemerintah, sampai sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Masih banyak juga Gen Z yang memiliki prestasi segunung dan dapat bersaing di dunia kerja. Contohnya ya gue sendiri. Gue di sini bukannya mau sombong, tapi ini emang kenyataan. Di usia gue yang sekarang 25 tahun, gue udah punya banyak bisnis bro. Yang pertama ada logistik, ada properti, ada software house, dan produk minuman. Dan yang terpenting, waktu gue usia 19 tahun, gue udah pernah ngajak nyokap gue untuk berangkat umroh. Dan gue bayarin secara gratis untuk buat nyokap gue. Dan di tahun ini, gue ngajak haji nyokap gue. Semoga lu bisa ngikutin jejak gua. Jadi, jangan sampai lu terpaku sama pemikiran Gen Z itu sulit untuk mencari pekerjaan. Percaya dan optimis sama diri lu biar nggak ketinggalan sama orang lain. Thank you teman-teman semua udah nonton video ini. Semoga kalian semua bisa ngikutin jejak gua dan jauh lebih bisa dari gua yang sekarang ini. Dan yang paling penting, lu harus bisa ngebahagiain orang tua lu, anak istri lu untuk masa depannya, dan lu harus pikirin mulai dari sekarang. Thank you teman-teman semua udah nonton video ini. Hida di sini signing out dan thank you.